Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, hari ini, bulan ini kita masih berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena bulan Rajab termasuk bulan di antara bulan-bulan yang mulia. Kata Rajab sendiri berasal dari kata tarjib yang artinya agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lainnya yang memiliki predikat yang mulia, seperti bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bulan ini semakin bertambah dengan peristiwa monumental, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab, semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih juz 2 halaman 811 yang bunyinya, Haddatsana Utsman ibn Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id ibn Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru
wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Yang artinya Uthman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'ad bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'ad menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa. Dan lalu beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim juz 8 halaman 38, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus ataupun kesunahan khusus berpuasa di bulan Rajab. Karena itu, kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap dua aspek penting. Yang pertama, hukum asal puasa, hukumnya adalah sunnah. Lalu yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia, yaitu bulan Rajab salah satunya. Imam Ats-Tsauri sebagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 119 menyatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Ma'asyiral muslimin, amalan kedua yaitu selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi saja melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai suatu mukjizat, maka sebuah keharusan bagi kita, bagi tiap muslimin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak amalan kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Amalan yang ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dari segala kemaksiatan. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan ini, di bulan yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah juga menjelaskan ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan tersebut. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mengapa kita memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Mengapa kita harus benar-benar memuliakan bulan Rajab ini? Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalannya pada bulan ini, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang lebih utama. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian, wahai hamba Allah,
raihlah kebaikan bulan Rajab ini dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah akan diberikan kepada hamba yang benar-benar bertaubat. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka selebar-lebarnya. Segeralah bertaubat dan sambutlah bulan Rajab ini. Syekh Zunun Al-Misri mengatakan Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan, Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan, dan Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil dari kita bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai segala perbuatan-perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, maka ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang dan amal-amal kebaikan serta ibadah-ibadah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadirun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.